Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfian Yusanio Lambang dari Prodi Manajemen semester 4 Malam akan berpresentasi membawakan materi sistem pendukung manajemen. 1. Sistem pengolahan transaksi. Sistem ini digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan data. Daur ulang informasi dari sistem ini akan mendapatkan data dari luar dan dari dalam. Untuk data yang datang dari luar, sistem ini dapat ditemukan pada front office yang prosesnya sangat dekat dengan pelanggan, bahkan ada yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Contoh dari sistem ini antara lain adalah pembuatan cek, reservasi hotel, keuangan pada bank, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem yang datang dari luar, berhubungan dengan hasil produksi, pembinaan bahan baku, dan planning produksi. Selanjutnya adalah otomasi perkantoran. Sistem ini bertujuan untuk menggabungkan dan penerapan teknologi, memperbaiki proses pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerja. Secara teknis, sistem ini dapat berupa sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran. Bentuk dari informasi ini dapat berupa teks, grafik, fax, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan. Ciri serta keuntungan dalam sistem pendukung adalah 1. Dapat menyelesaikan problem yang kompleks. 2. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu. Yang ketiga, lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajemen yang kurang berpengalaman. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Selanjutnya adalah sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung eksekutif bertujuan untuk mengintisari informasi dari bermacam sumber, lalu dipersembahkan pada manajer tingkat atas. Manajer tingkat atas biasanya membutuhkan informasi atas dasar kritikal sukses faktor. Nah, faktor tersebut merupakan faktor yang telah membuat sebuah organisasi berjalan menuju sukses. Faktor ini harus diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyimpanan dokumen. Selanjutnya adalah sistem ini digunakan oleh berbagai perusahaan seperti perusahaan manufaktur, pedagang besar, dan pengecer yang mendistribusikan produk kepada pelanggan mereka. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen pusat. Nah, manajemen pusat data merupakan suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Penggunaan cara yang tepat dapat mempercepat penyimpanan data, mempermudah pemrosesan data, dan mempercepat pengambilan data. Bentuk elemen. Ada 3 elemen dasar dalam sebuah pusat data, yaitu pemakaian isi data dan tempat penyimpanan. Elemen pemakai terdiri dari operator yang memerlukan fasilitas query, programmer yang memerlukan bahasa pemrograman atau SIMPD, dan administrator pusat data yang memerlukan sistem kamus data atau data dictionary system. Ada beberapa pusat data, diantaranya adalah pusat data hierarki, pusat data jaringan, pusat data pusat data relasional, pusat data administrator. Pusat data hierarki adalah pusat data yang biasanya digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarki atau pohon pula. Bila kita melihat lingkungan secara lebih detail, hampir semua perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang berupa hierarki. Jadi, dasar pusat data hierarki ini berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Pusat data jaringan ini dibuat karena jaringan komunikasi memiliki topologi mesh sehingga membutuhkan bentuk pusat data jaringan. Selanjutnya adalah pusat data relasional. Pusat data relasional
merupakan pusat data yang paling fleksibel dan paling terbuka. Oleh karena itu, biasanya pusat data ini digunakan pada lokal saja. Selanjutnya adalah pusat data administrator. Di Indonesia hampir tidak ada orang yang bekerja sebagai administrator pusat data. Pekerjaan tersebut biasanya merangkap pekerjaan lain. Nah, beberapa literatur penganjuran administrator pusat data memiliki posisi sentral pula. Adapun pekerjaan administrator antara lain sebagai berikut adalah mendefinisikan dan merawat data, mencari keselarasan bila terjadi konflik, membuat pusat data tersedia dan siap pakai, merawat integritas data, dan mengawasi operasi dan menganalisis hasil data. Selanjutnya adalah intelijensi buatan. Intelijensi buatan adalah sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Jadi, komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti seorang manusia yang berpikir. Pengertian dan perkembangan. Intelijensi buatan atau kecerdasan buatan merupakan cabang sains yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kecerdasan buatan. Di antaranya adalah sistem visual. Sistem visual berhubungan dengan ilmu fisika optik, teknologi grafik, komputer, dan pengenalan barang-barang atau material. Biasanya sistem ini digabungkan fungsinya dengan sistem robot. Selanjutnya adalah sistem suara. Sistem ini berhubungan dengan alat pengenal suara, alat pembuat suara, pusat data suara yang telah diubah ke bentuk digital, dan penggunaan interaksi dengan bahasa manusia. Selanjutnya adalah sistem robotika. Sistem ini berhubungan dengan ilmu fisika mekanika yang digunakan untuk memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lain. Ciri yang penting dalam kategori intelijensi buatan adalah adanya bermacam-macam fungsi dalam sistem robotika tersebut dan adanya kemampuan untuk pemrograman kembali. Selanjutnya adalah neural network. Nah, neural network berusaha membangkitkan proses belajar seperti yang dimiliki manusia, menanggulangi kesulitan dalam mengambil pengalaman orang ahli, dan mengurangi proses pemrograman karena program dan pengetahuan dapat dibangkitkan sendiri, dengan kemampuan untuk belajar serta kemampuan untuk membangun jaringan data atau mengetahui di mana harus mencari. Yang terakhir adalah sistem pakar. Sistem pakar dibuat dengan mendapatkan pengetahuan ini dari seorang manusia yang pakar dan mengkodekannya ke dalam bentuk yang digunakan oleh komputer bila komputer menghadapi persoalan yang sejenis. Sistem pakar menggunakan pengetahuan dan prosedur yang teratur untuk memecahkan masalah. Untuk itu, sistem pakar dibagi menjadi beberapa elemen yaitu pengalaman orang ahli, transfer pengalaman, pembuatan alasan, dan pembuatan simbol, aturan, dan kemampuan menjelaskan. Sekian materi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.